Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liviana Mufta Lestari dengan NIM 2141050100027. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah dan tanpa kebijakan pemerintah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari sistem ekonomi tertutup, di mana sistem ekonomi merupakan suatu sistem yang membatasi dan menutup jalannya hubungan antar negara dalam kegiatan ekonomi, di mana dalam hal ini suatu negara hanya memproduksi dari dalam negeri saja, sehingga tidak terjadi adanya kegiatan ekspor impor jasa maupun barang. Ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah, di mana dalam hal ini campur tangan pemerintah dapat mempengaruhi dalam penentuan keseimbangan pendapatan nasional, yang diantaranya yaitu 1. Pemerintah memungut pajak untuk mengurangi pengeluaran agregat melalui pengurangan konsumsi rumah tangga. Dan yang kedua yaitu pajak memungkinkan pemerintah dan akan meningkatkan pembelanjaan agregat negara. Selanjutnya, campur tangan pemerintah juga dapat mengakibatkan adanya jenis aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan, yakni yang pertama, pembayaran pajak rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah, di mana pembayaran pajak tersebut menimbulkan pendapatan pada pihak pemerintah yang memberikan sumber pendapatan yang utama. Yang kedua yaitu pengeluaran dari sektor pemerintah ke perusahaan. Dalam hal ini menggambarkan nilai pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa yang diproduksi oleh sektor perusahaan. Dan yang ketiga yaitu aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke sektor rumah tangga, di mana hal ini timbul sebagai akibat dari pembayaran atas konsumsi faktor produksi yang memiliki sektor rumah tangga oleh pemerintah. Dampak pajak terhadap pengaruh konsumsi dan tabungan. 1. Pengaruh pajak tetap, yaitu besaran pajak yang jumlahnya sama pada berbagai tingkat pendapatan terhadap pengeluaran konsumsi dan tabungan. Yang kedua yaitu pengaruh pajak proporsional, yaitu besaran pajak yang ditentukan dengan persentase dari tingkat pendapatan terhadap tingkat perkonsumsi dan tabungan. Dampak pengeluaran pemerintah dan pajak terhadap keseimbangan dan multiplier, di mana adanya campur tangan pemerintah dalam perekonomian tertutup menimbulkan dampak terhadap dua sisi, yaitu sisi pengeluaran yang berupa pengeluaran pemerintah dan sisi yang berupa penerimaan yaitu berupa pajak. Perekonomian tertutup tanpa kebijakan pemerintah, di mana dalam hal ini perekonomian ini termasuk dalam perekonomian sederhana tanpa adanya campur tangan pemerintah. Dalam hal ini, keseimbangan perekonomian sederhana dapat diformulasikan sebagai berikut. Y sama dengan C plus 1. Persamaan tersebut menggambarkan kondisi antara output yang diproduksi atau Y dengan output yang dijual atau C plus 1. Fungsi konsumsi dan tabungan dengan menggunakan pendekatan konvensional, di mana menurut Keynes, konsumsi merupakan fungsi pendapatan yang dapat dituliskan dalam persamaan C sama dengan A plus BY, di mana C yaitu besarnya pengeluaran konsumsi rumah tangga dan A autonomous consumption atau konsumsi otonom, atau bisa disebut dengan konsumsi rumah tangga ketika pendapatan nasional sama dengan 0. Yang selanjutnya yaitu B atau marginal propensity to consume, atau bisa juga disingkat dengan MPC, atau kecenderungan konsumsi marginal dari masyarakat untuk melakukan konsumsi. Yang selanjutnya yaitu Y atau yang disebut dengan pendapatan disposable, di mana hal ini merupakan pendapatan yang siap digunakan untuk mengkonsumsi. Yang kedua yaitu fungsi konsumsi dan tabungan dengan pendekatan ekonomi makro Islam, di mana dalam hal ini ada beberapa pandangan, diantaranya yaitu pandangan Fahim Khan terhadap fungsi konsumsi dan tabungan, mengacu pada pernyataan yang telah dikemukakan oleh Keynes bahwa konsumsi yang dilakukan rumah tangga konsumen dipengaruhi oleh tingkat pendapatan.
Selanjutnya yaitu pandangan dari Machiavelli tentang fungsi konsumsi dan tabungan. Dalam mengembangkan fungsi konsumsi dalam perspektif ekonomi makro Islam, Machiavelli menggunakan beberapa pendekatan hipotesis teori yang dapat dijelaskan secara sederhana sebagai berikut. Yang pertama yaitu hipotesis pendapatan. Hipotesis ini menyatakan bahwa konsumsi dalam periode waktu tergantung pada pendapatan siap konsumsi atau disposable income pada periode tersebut. The relative income hypothesis. Hipotesis ini menyatakan bahwa konsumsi pada masa sekarang tidak ditentukan oleh pendapatan siap konsumsi atau YS, tetapi pendapatan sebelumnya. Selanjutnya yaitu fungsi investasi dengan pendekatan ekonomi konvensional. Fungsi investasi adalah pembelian barang yang nantinya akan digunakan untuk memproduksi lebih banyak barang dan jasa. Investasi merupakan jumlah dari pembelian peralatan modal, persediaan, dan pembangunan atau struktur. Pengeluaran dalam investasi ada 3 macam, diantaranya yaitu investasi tetap bisnis, yang kedua investasi residensial, yang ketiga investasi persediaan. Selanjutnya fungsi investasi dengan pendekatan ekonomi Islam, di mana fungsi investasi dengan pendekatan ekonomi Islam tentunya jauh berbeda dengan pendekatan ekonomi konvensional. Perbedaannya karena fungsi investasi dalam ekonomi konvensional dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Hal tersebut tidak berlaku dalam pendekatan ekonomi Islam. Penentu-penentu tingkat investasi. Yang pertama yaitu tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh, yang kedua tingkat bunga, yang ketiga ramalan ekonomi di masa depan, yang keempat kemajuan teknologi, yang kelima tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya, dan yang keenam yaitu keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan. Poin ketiga yaitu perekonomian tertutup dalam perspektif ekonomi makro Islam, di mana dalam perspektif ekonomi Islam penerapan kebijakan fiskal memiliki tujuan untuk mengembangkan masyarakat yang didasari oleh distribusi kekayaan berimbang dan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada taraf yang sama. Dalam ekonomi Islam, zakat diterapkan untuk menstabilkan perekonomian suatu negara. Sekian penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.